Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah secara online melalui YouTube dan Doho TV. Senang ya adik-adik, hari ini kita dapat bertemu bersama-sama untuk kembali memuji Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur karena kasih anugerah Tuhan kepada kita yang baru setiap hari. Kita mau ucapkan syukur dengan kita nyanyikan Bapa, aku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat kembali hadir di tahta-Mu Bapa. Kami dapat kembali memuji-muji Engkau, itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kami hari ini nafas baru. Engkau berikan kami suasana yang segar untuk kami memuji-muji Engkau. Juga kiranya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama seminggu yang lalu Tuhan. Juga kiranya Engkau mau memberkati sinyal kami semua di rumah Tuhan agar berjalan dengan baik, dan Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, berdiri yuk, kita mau gerakin tubuh kita. Kita mau bersyukur karena kita memiliki anggota tubuh yang lengkap. Kita punya hidung, untuk apa? Untuk bernafas, untuk mencium aroma di sekitar kita. Kita punya mulut untuk berbicara, untuk bernyanyi. Kita punya telinga untuk mendengar. Kita punya kaki dan tangan untuk melakukan aktivitas kita. Itu semua Tuhan berikan kepada kita agar kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan satu hidung dan mulutku. Kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. Satu hidung dan mulutku
bertepuk dengan kaki, ku melompat memuji Tuhan. Dengan mulut ku bernyanyi, dengan tangan ku bertepuk, dengan kaki ku melompat memuji Dia. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau ucapkan syukur atas berkat dan kasih Tuhan selama seminggu yang lalu buat kita. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yuk adik-adik. Kita mau iringi persembahan kita dengan kita akan naikkan pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik adik-adik, mari kita berdoa dulu yuk untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena berkat-Mu semua Tuhan, kami hari ini dapat memberikan persembahan yang terbaik ini untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau saja yang mengelola persembahan ini. Jika ada tangan-tangan bendahara yang mengelolanya, Kau berikan hikmat marifat-Mu untuk mengelolanya, agar persembahan ini berguna bagi kami, juga bagi sekitar kami, juga bagi gereja-Mu Tuhan. Juga berkati Papa Mama kami yang selalu mencari rezeki untuk kami, kiranya Engkau berikan berkat-Mu yang berlimpah, hanya dalam tangan kasih-Mu saja ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan. Tiba waktunya adik-adik untuk diam, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati dan pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan. Nggak boleh ada yang berisik saat firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian lagi untuk firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Aku Siap Tuhanku, karena kita siap untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Nuri harap anak-anak yang di rumah yang nonton ini semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sungguh teramat sangat baik buat kami. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Dan sertai Bu Nuri, supaya Bu Nuri bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan anak-anak, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini ada di dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 31. Banyak ya? Oke, kalau gitu nanti kita bacanya sama mama sama papa. Nanti minta tolong mama sama papamu ya. Ma, pa, tolong dong bacain cerita Alkitab ini. Sekarang Bu Nuri mau cerita. Ceritanya tentang kerajaan Allah. Nah, anak-anak, kamu ada yang pernah melihat kerajaan? Apa? Belum pernah? Loh, kok sama Bu Nuri? Bu Nuri juga belum pernah lihat kerajaan. Tapi Bu Nuri punya gambar kerajaan. Ini dia. Kerajaan itu bagus ya. Megah. Ada benderanya. Bagus sekali. Kalau ada kerajaan, berarti di dalamnya ada raja dan ratu. Raja atau ratu ini yang berkuasa di kerajaan itu. Raja dan ratu memerintah di situ. Dan semua rakyat kerajaan semua menurut pada perintah raja dan ratu. Nah, berbicara tentang kerajaan, hari ini judul firmannya tentang kerajaan Allah. Kalian pasti ingat cerita minggu-minggu yang lalu. Iya, tentang Pak Paulus. Pak Paulus yang memberitakan firman Allah, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi ada yang gak suka. Jadi Pak Paulus ditangkap. Lalu dibawa naik apa? Naik kapal. Sampai kapalnya kandas. Tapi hari ini mereka selamat. Mereka tiba di Roma. Nah, anak, kamu tahu nggak apa yang dilakukan Pak Paulus di Roma? Pak Paulus di Roma itu tetap sebagai tahanan. Tetapi bukan sembarang tahanan. Dia adalah tahanan yang istimewa. Loh, kok istimewa? Iya. Karena meskipun dia tahanan, dia nggak dimasukkan ke dalam penjara. Pak Paulus ditahan di rumah. Tetapi dia tetap dijaga sama penjaga, sama prajurit Romawi. Tetapi Pak Paulus juga masih boleh loh terima tamu. Oleh karena itu di Roma ini Pak Paulus mengundang orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Pak Paulus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang anugerah keselamatan, supaya orang-orang Yahudi yang di Roma tahu. Tapi anak-anak, meskipun Pak Paulus sudah menjelaskan dari pagi sampai sore tentang Tuhan Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang anugerah keselamatan. Ternyata nggak semua orang Yahudi yang di Roma itu suka loh sama Pak Paulus. Ada yang mau percaya, ada yang nggak percaya. Tetapi Pak Paulus tidak putus asa. Meskipun dalam hatinya Pak Paulus agak gimana gitu ya, Pak Paulus sampai berkata, meskipun bangsa ini sudah mendengar tentang Allah, tentang keselamatan, tapi hatinya lu gak mau menerima. Jadi meskipun gak diterima, Pak Paulus tetap
tetap saja memberitakan firman Tuhan. Dan gak cuma kepada bangsa Yahudi, tetapi pada semua bangsa. Selama 2 tahun penuh Pak Paulus di Roma, Pak Paulus dengan sukacita, dengan bersemangat, dengan berani, Pak Paulus mengajarkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dia bangkit lagi dan kembali ke surga, ke kerajaan Allah. Anak, kalian adalah anak-anak Allah. Sama seperti Pak Paulus, Bu Nuri juga, Mama Papa juga. Karena apa? Karena kita menuruti perintah Tuhan. Ya kan, ingatkan, kalau kita anggota kerajaan, berarti kita nurut sama raja kita. Karena raja kita adalah Allah yang sangat berkuasa, jadi kita nurut sama raja kita, sama Allah. Bagaimana caranya, Bu Nuri? Sama seperti Pak Paulus. Pak Paulus rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin menceritakan tentang kebaikan Tuhan, rajin bercerita, mengabarkan keselamatan kepada semua orang. Itu juga jadi tugas kita. Terus aku masih kecil, gimana caranya? Oh, ada. Dengan kamu belajar dulu, mengikuti ibadah sekolah minggu, dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Waktu firman kamu gak ngomong sendiri, tapi kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Lalu firman Tuhan itu gak dilupakan begitu saja, tapi dimasukkan ke dalam hati, dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nanti suatu saat ketika kamu beranjak besar, kamu pasti juga sama seperti Rasul Paulus, seperti anak-anak Allah yang lainnya. Tahu apa yang jadi tugasmu, nurut pada Allah. Anak-anak, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Filipi 3 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama dulu ya. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami ingin sekali melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik udah dengerin firman yang luar biasa indah yang disampaikan oleh Bu Nuri. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita hidup di dunia ini, tetapi kita bisa hidup menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Dengan apa caranya? Contohnya kita dapat hidup seturut dengan firman Tuhan, turut orang tua, terlebih Tuhan Yesus yang berkuasa atas kita. Tuhan Yesus adalah Raja kita semua. Kita mau akhiri ibadah kita dengan kita naikkan pujian Rumahku Ada di Dalam Surga, karena kita percaya kelak nanti kita akan hidup bersama Bapa kita di kerajaan Allah. Sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau
sering dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Mari adik-adik, kita berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa indah. Kiranya Tuhan, kami dapat hidup mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Juga kami dapat memuliakan nama-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, berkati masing-masing kami, dalam studi kami, dalam pertemanan kami, dalam lingkungan kami, keluarga kami, agar semuanya selalu dalam tangan kasih-Mu saja Yesus. Juga berkati guru-guru sekolah minggu yang setia mendampingi kami, agar mereka selalu diberikan berkat-Mu saja ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.